are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Halo semuanya, kali ini saya akan mereview tentang novel yang berjudul Laut Bercerita karya Laila Saliha Chudori. Novel Laut Bercerita ini merupakan novel yang bergenre historical fiction, yang dimana sebagian kisah tersebut diangkat dari kisah nyata dan kemudian diceritakan secara fiksi. Laila ini sebelumnya merupakan wartawan dari majalah Tempo. Nah, pada saat itu kan Laila itu memiliki kegemaran menulis. Jadi novel ini mengangkat kisah pada masa Orde Baru, yakni latar tahun 1900-an sampai tahun 2000-an. Jadi kisah di novel ini itu mengangkat di kisah para aktivis yang hilang pada saat itu, pada masa Orde Baru, yang menceritakan tentang para aktivis yang hilang pada masa Orde Baru. Sudut pandang di novel ini ada dua. Yang pertama ada sudut pandang dari tokoh utamanya, yakni Biru Laut. Jadi sudut pandang yang kedua itu adalah adiknya dari Laut itu sendiri yang bernama Asmara. Jadi Laut itu merupakan mahasiswa jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi pada saat itu Laut itu memiliki hobi atau kegemaran membaca. Kemudian dia mulai mengenal temannya yang bernama Kinan. Kinan ini juga memiliki kegemaran yang sama, yakni membaca. Kemudian pada saat itu mereka mulai tergabung dalam organisasi yang bernama Winarta. Melalui organisasi ini mereka mulai membahas dan mendiskusikan tentang buku-buku terkait sejarah, fiksi, ataupun yang lain-lain. Melalui organisasi tersebut, Laut Kinan itu mulai mengenal kepada teman-temannya yang lain. Seiring dengan berjalannya waktu dan organisasi Winarta ini mulai mengadakan pergerakan baru, yakni bukan aksi gerakan untuk membela suara rakyat yang haknya telah diambil oleh pemerintah pada saat itu. Awal mula gerakan tersebut berjalan lancar, kemudian berjalannya waktu itu mulai ada kejadian atau masalah-masalah baru ketika munculnya intel di markas Winarta. Jadi intel tersebut mulai menangkap dan menculik para aktivis tersebut termasuk Laut. Entah siapa itu dalamnya, mereka diinterogasi dan kemudian disiksa. Jadi penyiksaannya itu digambarkan dan diceritakan itu sangat kejam. Penyiksaan itu seperti disetrum, diinjak-injak, dipukul dan semacamnya. Tetapi penyiksaan yang diceritakan di novel ini belum seberapa dengan yang aslinya. Justru yang di aslinya itu lebih memilukan dan lebih mengenaskan lagi. Jadi novel Laut Bercerita bagi sebagian orang itu merupakan trauma tersendiri bagi para keluarga korban. Setelah penculikan, mereka dikembalikan lagi. Kejadian terjadi pada tahun 1996. Semenjak itu organisasi Winarta itu menjadi kayak organisasi yang mengancam pemerintahan. Jadi pada tahun 1998 itu terjadi penculikan lagi, yakni Laut juga diculik dan teman-temannya. Lambat laun itu mulai dari rekan-rekan Laut dan teman-temannya semua itu semakin menghilang dan tidak ada kabar. Kemudian kita akan berlanjut ke sudut pandang yang kedua, yakni dari adiknya Laut yang bernama Asmara. Jadi kisah ini lanjutannya dari sudut pandang yang pertama tadi, setelah aktivis itu yang diculik dan hilang hingga saat ini beberapa itu belum ada kejelasannya dan belum ada kepastian dari pemerintah. Kemudian Asmara pada saat itu tepat 2 tahun setelah menghilang kakaknya itu, Asmara itu merupakan adik Laut yang memiliki ketertarikan berbeda. Jika Laut itu lebih ke sastra, si adiknya Laut ini memiliki minat di sains. Nah, setelah terjadinya penculikan itu memiliki dampak yang berbeda di kehidupan keluarga para aktivis yang telah hilang itu, terkhusus bagi keluarga Asmara itu. Jadi keluarga Asmara sebelumnya kan Asmara, Laut, ayah dan ibunya itu memiliki kegiatan setiap hari Minggu itu ada kegiatan seperti quality time itu bersama keluarga. Dikarenakan Laut itu sudah rantau di Jogja, Asmara juga. Jadi setiap
hari Minggu itu diusahakan ada acara kumpul keluarga bersama, entah itu seperti sekedar makan-makan seperti biasa, ibunya itu menyiapkan makanan. Dan yang lebih memilukan lagi, setelah hilangnya laut setelah 2 tahun tersebut, kegiatan makan di setiap hari Minggu, orang tuanya selalu menyiapkan 1 piring itu untuk laut. Tersebut menjadi kisah menyedihkan dan memilukan bagi para korban dan keluarga yang sudah ditinggal. Asmara waktu itu adiknya Laut mulailah membentuk lembaga-lembaga. Jadi lembaganya itu dibentuk para keluarga yang memiliki nasib sama, yakni yang keluarganya sama-sama diculik dan hilang pada saat itu. Tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah untuk mencari informasi dan kita untuk mengangkat sejarah agar peristiwa ini agar dapat segera diselesaikan dan dipertanggungjawabkan tentang keberadaannya mereka. Akhirnya lembaga ini juga menghasilkan informasi, yakni ditemukannya tulang belulang di Kepulauan Seribu. Jadi tulang belulang yang ditemukan pada saat itu adalah tulang belulang manusia yang belum diketahui itu milik siapa dan sedang dilakukan tes forensik. Novel ini memiliki kelebihan dan kekurangan, selain itu juga memiliki amanat tersendiri. Yang pertama ada kelebihan dari cerita ini. Novel ini kan dari historical fiction, jadi itu masih bersifat edukasi karena ini menceritakan tentang sejarah pada masa Orde Baru. Selanjutnya novel ini juga memiliki cerita yang menarik karena penggambaran suasana dan tokoh-tokohnya itu dijelaskan secara rinci sehingga pembaca itu dapat terbawa suasana. Untuk kekurangannya, novel ini kan menggunakan 2 sudut pandang dari Laut dan dari Asmara. Dari 2 sudut pandang ini juga terdapat 2 alur. Alur yang digunakan adalah alur campuran. Jadi alurnya maju mundur bagi orang yang belum terbiasa menemukan atau membaca alur maju mundur, kemungkinan masih bingung dalam memahami ceritanya. Jadi untuk membaca cerita ini diperlukan konsentrasi dan fokus agar kita dapat mencerna cerita tersebut dengan baik. Selanjutnya untuk amanat, banyak keteladanan yang dapat kita ambil. Orang-orang pada saat itu memperjuangkan dirinya untuk menyuarakan pendapatnya, untuk mengungkapkan bahwa seseorang itu mempunyai hak. Pada dasarnya sebagai negara demokrasi, pemerintah dapat menerima kritik dan saran dari rakyat. Selain itu, berkat perjuangan orang-orang terdahulu, hal buruk yang mungkin bisa terjadi dapat dicegah. Jadi dapat kita lihat kita memiliki kebebasan berpendapat. Jadi novel ini sangat direkomendasikan buat yang menyukai tentang novel bersejarah dan cocok juga untuk kalian yang ingin mempelajari sejarah selain dari buku pelajaran. Melalui novel ini kita dapat mengambil pesan bahwa jangan pernah sekali-kali untuk melupakan sejarah. Sejarah itu memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa ini, baik itu meskipun sejarah itu terjadi pada masa lampau, dampaknya mungkin akan terasa hingga pada saat ini. Kita hendaknya bersyukur atas perjuangan para pahlawan, perjuangan para orang-orang terdahulu yang memperjuangkan bangsa, memperjuangkan hak-hak para rakyat Indonesia. Penulis yakni Laila itu sebelum menulis itu juga melakukan riset-riset terlebih dahulu pada para saksi yang mengalami penculikan pada saat itu, sehingga mungkin beberapa dari cerita ini itu diambil dari mereka. Jadi benar-benar kronologinya itu dijelaskan secara rinci. Selain mewawancarai, Laila juga datang ke tempat-tempat yang sudah diceritakan sebelumnya untuk membuat novel Laut Bercerita ini. Mungkin cukup itu saja review novel Laut Bercerita dari saya, semoga bermanfaat.